Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zaina Rahma Salsabila Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajamelia Fatmariski Surbakti. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Udin Azhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habibur Rahman El-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairani Pulungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hanadania. Nama saya Muhammad Gibran Gunawan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adelia Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Akila Nasution. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai peraturan di laboratorium dan alat keselamatan kerja di laboratorium. Nah, sebelum kita mengetahui peraturan laboratorium, sebaiknya kita mengetahui pengertian laboratorium. Nah, pengertian laboratorium. Laboratorium adalah suatu bangunan yang di dalamnya terdapat berbagai peralatan dan bahan untuk melakukan percobaan ilmiah, penelitian, praktik, pengujian, atau klarifikasi alat tertentu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian laboratorium, selanjutnya kita akan mengartikan arti keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium merupakan usaha atau tindakan pencegahan agar kegiatan percobaan di laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun. Untuk itu, diperlukan peraturan dan pengetahuan akan bahaya dalam melakukan percobaan di laboratorium. Peraturan laboratorium antaranya sebagai berikut. Setelah kita mengetahui pengertian dari laboratorium, kita juga harus mengetahui peraturan-peraturan yang ada di laboratorium. Peraturan-peraturan yang ada di laboratorium yang pertama, memahami tata tertib laboratorium. Yang kedua, mempersiapkan perlengkapan keselamatan kerja seperti kacamata, jas, dan sarung tangan karet. Yang ketiga, menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk percobaan. Yang keempat, tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di dalam laboratorium. Yang kelima, membersihkan tumpahan zat kimia dan pecahan alat. Yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh, mengembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih. Yang ke-8, setiap praktik harus mencatat semua kegiatan dengan selengkap-lengkapnya. Yang ke-9, dilarang memakai sendal atau sepatu terbuka. Dan yang ke-10, meninggalkan laboratorium dengan keadaan meja percobaan yang bersih, menutup keran air dan mencabut kontak listrik. Selanjutnya adalah memahami tentang tata tertib laboratorium. Tata tertib laboratorium adalah hal yang mengatur tentang keselamatan bekerja di laboratorium dan keamanan bekerja di laboratorium. Dan jika kita menaatinya, kita akan terhindar dari bahaya maupun kecelakaan di laboratorium. Sebaliknya, jika kita tidak menaatinya dan kita langgar, kita akan terkena bahaya maupun kecelakaan yang nantinya mungkin akan bersifat fatal. Selanjutnya adalah mempersiapkan alat perlengkapan keselamatan. Nah, alat yang akan kita sediakan saat kita melakukan kerja di laboratorium itu adalah berupa jas, kacamata, dan sarung tangan. Nah, alat-alat ini berupaya agar terhindar dari terjadinya kecelakaan di laboratorium. Berikut pengertian dari jas, kacamata, dan sarung tangan karet. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, jas laboratorium. Jas laboratorium ini adalah salah satu alat pelindung diri atau APD yang wajib digunakan oleh para pekerja lingkungan laboratorium. Yang wajib digunakan dalam proses yang kita buat di laboratorium. Nah, biasanya jas laboratorium ini berkancing 1-3 dan berlengan panjang dan digunakan di luar kemeja.
Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai kacamata laboratorium. Di dalam bekerja di laboratorium, mikrobiologi tidak disarankan menggunakan kontak lensa. Alat pelindung mata ketika kita berada di laboratorium itu adalah kacamata laboratorium yang khusus. Karena kacamata ini berperan penting juga dalam proses kita di laboratorium. Karena kan bahan-bahan kimia itu berbahaya. Jika terkena percikan ke mata kita bisa rusak, bisa sakit, bahkan bisa menyebabkan kebutaan. C. Sarung tangan karet. Sarung tangan karet wajib digunakan ketika peneliti atau praktikan berada di laboratorium mikrobiologi. Penggunaan sarung tangan harus mampu menutup sampai bagian karet dari jas laboratorium. Perhatikan bahwa sarung tangan yang digunakan tidak robek atau berlubang dan gunakan sesuai dengan ukuran tangan. Tidak terlalu kecil atau terlalu longgar. Sarung tangan dapat melindungi tangan dari zat yang membuat tangan melepuh dan iritasi. 3. Menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk percobaan. Menggunakan alat-alat sesuai prosedur, misalkan OC harus dibakar dan dipijarkan sebelum dan setelah digunakan. Setiap alat di laboratorium memiliki instruksi kerja. Hal ini harus dipelajari, diperhatikan, dan diikuti untuk mencegah terjadinya kecelakaan dalam bekerja di laboratorium. Tidak diperkenankan makan, minum, dan merokok di laboratorium. Menyimpan makanan di refrigerator laboratorium dapat terkontaminasi oleh mikroorganisme. Demikian juga dengan makan dan minum di laboratorium. Memudahkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Foodborne disease. Tidak diperbolehkan merokok, mengunyah permen, reagen dapat bersifat mudah terbakar, sehingga jika tumpah dan terkena api dari rokok dapat menyebabkan terjadinya kebakaran. Kelima, membersihkan zat kimia dan pecahan alat. Membersihkan tumpahan zat kimia dan pecahan alat berfungsi agar tidak ada seorang terkena zat tersebut atau menginjak pecahan kaca. Terlebih lagi apabila zat kimia yang tertumpah adalah zat yang mudah meledak atau terbakar, sehingga dampaknya nampak serius karena bisa menyebabkan kebakaran. Nah, yang keenam, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya berfungsi agar laboratorium tetap terjaga kebersihannya dan tidak mengganggu kegiatan praktik dan tidak menutupi bahan-bahan kimia. 7. Mengembalikan alat-alat ke tempat semula dalam keadaan bersih. Mengembalikan alat ke tempat semula agar saat melakukan praktik tidak salah memilih alat atau zat kimia, dan memudahkan orang yang ingin melakukan praktek menakafi alat tersebut, dan pastikan alat tersebut bersih dan tersusun rapi. 8. Dilarang memakai sandal atau sepatu terbuka. Sandal atau sepatu dilarang digunakan bekerja di laboratorium karena kedua tidak bisa melindungi kaki ketika larutan atau bahan kimia yang tumpah. Sepatu biasa umumnya sudah cukup untuk digunakan sebagai pelindung. Namun, di laboratorium perusahaan besar, sepatu yang digunakan adalah sepatu keselamatan yang tahan api dan tekanan tertentu. 9. Mencatat segala kegiatan di laboratorium. Mencatat segala kegiatan di laboratorium agar kita untuk membuat rumusan hipotesis dan menganalisis data dan akan dibuat menjadi laporan dan akan dipublikasi melalui jurnal ilmiah. Dan agar orang lain yang ingin melakukan percobaan atau praktik tidak lagi melakukan hal yang sama, karena jika orang tersebut melakukan lagi akan membutuhkan biaya atau membuang biaya. Terakhir 10, meninggalkan laboratorium dengan keadaan meja percobaan yang bersih, menutup keran air, dan mencabut kontak listrik. Agar laboratorium terjaga kebersihannya dan tidak mempersulit orang yang ingin melakukan praktik, tidak repot membersihkan laboratorium. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan praktikum menggunakan bahan kimia yaitu: yang pertama, cermati bahan tabel kimia yang akan diambil untuk menghindari kesalahan. Yang kedua, pada saat mengambil bahan padatan, tutup boiler diletakkan dalam posisi terbalik. Yang ketiga, pada saat mengambil bahan kimia yang berupa larutan atau zat cair, tutup botol dibuka dan dipegang dengan jari tangan. Jika tidak memungkinkan untuk dipegang, larutan dipindahkan dengan mengalirkan melalui batang pengaduk atau dinding gelas agar tidak memercik. Yang keempat, apabila menggunakan pipet,
pastikan pipet dalam keadaan bersih. Yang kelima, botol segera ditutup setelah bahan kimia diambil agar tidak terjadi kontaminasi. Yang keenam, bahan kimia diambil sesuai dengan kebutuhan praktikum. Yang ketujuh, hindari menghirup langsung uap dari bahan kimia. Yang kedelapan, simpan bahan kimia sesuai dengan kondisi dan sifat bahan kimia tersebut. Yang kesembilan, jika meja dalam keadaan rapi, kemungkinan terjadinya kecelakaan jauh lebih kecil daripada meja tersebut penuh. Yang ke-10, bekerja di laboratorium selalu memungkinkan terjadinya kecelakaan. Pencegahan yang paling tepat adalah bekerja dengan hati-hati dan hindari bekerja sendirian. Adapun beberapa alat laboratorium selain jas, kacamata, dan sarung tangan antara lain: 1. Pelindung muka, yaitu alat yang biasa disebut face shield. Alat ini berfungsi menghindari percikan zat kimia ke wajah dan melindungi penglihatan terhadap zat kimia saat melakukan percobaan. 2. Alat pelindung telinga, yaitu alat yang berfungsi telinga dari suara bising dari suatu peralatan kimia dan berfungsi melindungi telinga dari percikan kimia. Pelindung telinga dapat dilihat pada gambar di samping. 3. Masker gas. Masker gas dapat digunakan ketika suatu zat kimia mengeluarkan gas yang mengandung zat berbahaya. Dengan begitu, masker gas sangat berguna agar kita tidak menghirup gas tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan semoga materinya dapat tersampaikan dengan baik dan jelas. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.